Oke, Bung Noel, ini boleh ditanggapi tadi panjang lebar bercerita tentang politisasi hukum. Ini yang disampaikan oleh pengamat yang melihat dari luar nih ya, melihat kontestasi politik yang terjadi dari sekarang. Oke, saya rasa apa yang disampaikan Bung Pangi itu kekhawatiran yang mendasar ya. Ada ketakutan, keresahan, apalagi ada hasil riset itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Saya rasa apapun kritik hari ini, selama mereka mengkritik kekuasaan biarkan saja. Karena jangan dibiarkan kekuasaan itu berjalan sendiri dan absolut, akhirnya kita membiarkan yang namanya kediktatoran atau yang tadi disampaikan Rinto itu ada neo orba. Kita kan takut, tidak mau sistem yang sudah pernah kita perjuangkan ini, sistem reformasi yang kita dapatkan hari ini, akhirnya merubah negara yang demokrasi menjadi negara monster yang memakan anak-anaknya. Dan saya tidak mau itu. Dan saya sepakat dengan kritik-kritik sepedas apapun hari ini. Makanya saya nggak peduli kawan-kawan mau mengkritik apapun lah terkait Jokowi apapun. Itu bagian yang harus kita pelihara dalam demokrasi. Jangan alergi dengan demokrasi. Ya Anda enggak, tapi orang yang di pemerintahan mungkin alergi nanti. Ya karena itu kekuasaan yang korup selalu begitu, takut. Jadi sekarang ini kekuasaannya korup? Bukan sekarang, siapapun yang berkuasa. Gitu, makanya saya selalu sepakat dengan kritik lah. Saya tidak mau anti terhadap kritik. Karena biar gimana pun saya lahir dari proses kritik itu. Jadi ketika mereka diam atau saya diam, Bung Pangi diam, artinya apa? Demokrasi sudah tidak ada lagi. Dan kita kan mau, tapi saya sayangnya kemari-mari orang yang mengkritik Jokowi itu jadi kelompok cengeng, kelompok anak-anak. Berkeluh kesah, tidak bicara tentang gagasan-gagasan yang bisa menjawab persoalan bangsa hari ini. Ya kelompok, kalau bahasa Gus Dur itu kelompok taman kanak-kanak ya kelompok cocoknya. Taman kanak-kanak, Bung Ismail, Bung Rinto, jangan cengeng kalau berpolitik, jangan baper. Ini saya harus sampaikan Mbak, jadi Oke, sebentar Pak Ismail. Ini ada adik mahasiswa nih. Nah ini mau bicara apa nih? Kita bahas Neo Orde Baru. Paham nggak teman-teman mahasiswa di Neo Orde Baru dan kekhawatirannya apa? Sebelumnya saya mau menyampaikan keresahan sih. Kenapa isu-isu ini menjelang pemilu selalu selalu dilontarkan. Mau dikemanakan arah politik Indonesia tentang caci maki, saling tuduh menuduh, itu semuanya. Belum ada sampai saat ini Capres-Cawapres ini untuk menyampaikan adu gagasan, adu argumentasi sepertinya. Yang ingin saya pertanyakan, memang persoalan tentang neo orba ini, tentang kritik dengan mengkritik. Sampai saat ini undang-undang revisi UTE mau dikemanakan Pak? Oke. Kemarin itu baru sampai ke Perkap. Perkap itu kita tahu sendiri, polisi ini parameternya macam-macam di lapangan Pak. Itu keresahan kami yang dilakukan saat ini mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan argumentasi, menyampaikan ekspresi yang ketakuan seperti dibentur selalu dibenturkan dengan pihak polisi. Seperti itu. Saya mungkin bisa menjawab itu ya. Jadi ini menarik nih karena pertanyaan saya undang-undang ITE. Jadi gini, kebetulan disertasi saya terkait dengan undang-undang ITE Mas. Memang undang-undang ITE kita itu apa ya? Banyak boroknya gitu loh. Saking banyak boroknya, undang-undang ITE itu dibuat yang namanya SKB, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kominfo. Dan itu pun lemah sekali, tidak bisa diterapkan. Banyak sekali anak-anak bangsa yang mengeluarkan pendapatnya di medsos dan segala macamnya, itu dikriminalisasi. Tapi 10 tahun loh Anda bisa bertahan dengan itu kemarin. Iya, tetapi faktanya memang banyak sekali. Kenapa kawan-kawan berani bicara tentang undang-undang ITE tapi tidak berani mengkritik soal undang-undang perampasan aset? Itu lebih penting. Kenapa? Jangan melebar dulu kita. Nah, maksudnya gini, undang-undang ITE ini Mbak Anggi hanya ada satu-satunya di dunia ini, hanya di Indonesia. Nah itu pertama. Yang sebetulnya penggunaannya untuk transaksi elektronik yang orang ditipu-tipu di bank itu nggak dipakai itu. Malah justru untuk politik dipakai untuk membungkam ini mahasiswa ini semua. Setuju. Ya kan? Itu memang interogasi. Jadi menurut saya ya, ini adalah undang-undang zaman batu gitu. Bahkan sudah ada lagi tuh RKUHP mau siapkan untuk menjaga wibawa, kehormatan, martabat presiden. Nah itu di Eropa saja atau Belanda saja itu nggak ada tuh undang-undangnya. Itu mau dibuat juga tuh undang-undang untuk melindungi presiden supaya tidak dihina. Di PR nih, di Eropanya nggak ada tuh. Belanda saja saya cek nggak ada. Nah satu lagi nih data menarik. Sebentar. Tadi apakah kemudian masyarakat itu tadi kan ketakutan ya, mahasiswa ya. Ketakutan ini. Jadi apakah misalnya begini, ketakutan tadi merasa aman untuk mengemukakan pendapat ya, merasa aman.
itu kan jelas 34% takut ancaman kriminalisasi. Oke. Gitu. Nah, itu Aku kelihatan lanjut, angkanya. Bang, boleh? Ya, boleh ditanggapi. Menanggapi apa yang disampaikan Mas Pangi dan juga tadi ada penanya mahasiswa. Pertama, ini kan yang berdebat persoalan Neo Orde Baru ini dua kandidat gitu. Jadi kubunya Prabowo dan kubunya Ganjar. Ya. Saya mau sampaikan tadi sedikit koreksi bahwa kenapa nggak ada yang diskusi tentang Gagasan, programatik, ya. tentang gagasan. Nah, ini yang dilupa bahwa apa yang dilakukan pasangan Amin diam-diam menyampaikan ini ke pelosok-pelosok desa. Ada sekelompok ibu-ibu menyampaikan gagasan bahwa kita mau harga bahan pokok turun, kita mau lapangan pekerjaan tersedia, kita mau fasilitas kesehatan terpenuhi. Itu gagasan Bukan atau janji politik? visi misi yang kami uraikan dalam bentuk gagasan politik yang kami Oke. ingin sampaikan bahwa masyarakat menginginkan ini. Artinya apa? Jangan sampai BBM gratis gimana? BBM gratis. BBM gratis maksudnya gimana, Mas? Salah satu janji Mic-nya Yang menarik itu janjinya makan gratis Pak lah yang Muhaimin menarik. BBM gratis. yang kami tahu makan gratis 450 triliun, Mas. Jadi ada 450 triliun yang baru ramai kemarin. Itu gagasan apa janji politik? Ah, Ini semakin manis. Saya ingin menyampaikan satu hal bahwa sudahlah Mbak Anggi, sudahlah teman-teman semua, masyarakat jangan sampai setiap 5 tahun kita hanya ribut. Kemarin persoalan cebong dan kampret. Sekarang ribut lagi soal Neo Orde Baru. Mari kita masuk, saya setuju dengan Adinda bahwa kita masuk pada gagasan programatik, gagasan yang memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa ini loh yang diinginkan oleh pasangan Amin gitu. Pastinya bahwa kami ingin perubahan, bukan ingin kekuasaan cium tangan. Kira-kira begitu. Oke, ini pesan nih dari teman-teman mahasiswa. Tolonglah jangan mempertontonkan keributan politik selalu nih. Kayak berdua yang berantem nih. Tapi Gimana? begini Mbak Anggi, yang kita harus perhatikan sekarang ini adalah krisis nilai. Nilai itu apa sih sebenarnya? Nilai itu apa yang ada pada dirinya sendiri, nilai itu. Misalnya apa? Integritas yang ada pada diri majelis Mahkamah Konstitusi itu adalah nilai yang harus melekat pada diri mereka dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Kita berharap mereka itu benar-benar konsisten menegakkan hukum, tidak terpengaruh oleh apapun. Tetapi yang kita saat ini dipertontonkan oleh apa yang namanya bernilai. Apa yang bernilai itu? Apakah keputusan itu memberikan manfaat atau keuntungan kepada seseorang atau sekelompok orang? Itu kan kalau kita ambil konsep dari rumusan daripada korupsi, itu adalah bentuk korupsi yang lain. Ya, tapi kan itu Seperti sudah diputus oleh MK sudah bahwa diputus. ada kecacatan Memang di situ, kita sudah kalau selesai kita kembali harusnya. kepada apa yang diputus Bagusnya oleh gini. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, ini itu yang disebut dengan res judicata pro veritate habetur. Apa yang diputus adalah itulah yang benar. Oke, Dan itu sebentar. tidak bisa kita anulir. Cuman proses ini yang kita kritisi dan kita tidak mau diam. Oke. Jangan Ya, sampai sebentar. diteruskan apalagi Ini ada yang mau dipatronisasi oleh kekuasaan itu yang Oke, kita tidak baik, mau baik. terjadi. Ini Saya ingin teman-teman bertanya. mahasiswa malam ini bersemangat ini. Silakan. Iya. Siapa namanya? Nama saya Muhammad Adiwiana dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, silakan. Berbicara tadi banyak sekali disinggung bahwasanya Orde Baru itu adalah sistem ya. Orde Baru itu adalah sistem yang dimana di zaman dahulu itu sangat berpengaruh sekali sistem Orde Baru itu yang berdampak yang dimana itu berjalan seperti transisi dari sistem satu ke sistem yang lainnya. Di mana memang masyarakat mengalami itu karena banyak sekali asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar. Karena apa? Salah satunya adalah transparansi. Disinggung juga tentang pemulihan aset tadi ya. Nah, pemulihan aset itu juga perampasan aset, maaf. Perampasan aset itu tadi juga bahwasanya yang kalau misalkan sudah dirampas, kemudian yang mengurus ini mana transparansinya itu tidak diterangkan bagaimana sistem transparansinya dan sebagainya, sampai dipincut juga di masa-masa yang genting ini, yaitu masa-masa pemilu yang dimana di sini digencar-gencarkan uji materi tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian ada lagi yang mana pembolehan pembatasan umur untuk salah satu cawapres. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini bahwasanya bagaimana bisa menunjukkan sistem hukum maupun sistem negara di Indonesia pada hari ini bagaimana bisa menunjukkan nilai demokratis itu di mana gitu. Oke, baik. Itu yang Nanti kita pertanyakan disangka- saat ini. Terima kasih dari Muhammadiyah Jakarta. Nanti dijawab, jeda dulu kita. Kita akan kembali menjawab itu usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Tetaplah bersama kami.